Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sebangsa setanah air, kira-kira dalam 10 hari terakhir ini Kabupaten Pati, Jawa Tengah berada dalam sorotan spotlight berita nasional karena Bupati Pati memutuskan untuk menaikkan PBB pajak bumi dan bangunan sebesar 250% mulai tahun ini, tahun 2025 sekarang. Sudewo, Bupati Pati beralasan sudah 14 tahun PBB tidak pernah naik, padahal untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan dan lain-lain diperlukan dana besar. Dengan kenaikan 250% itu, Pemda Pati bisa lebih leluasa melaksanakan pembangunan prasarana infrastruktur di Pati. Sudewo mengatakan bahwa keputusan yang mengejutkan itu, yakni menaikkan pajak PBB jadi 2,5 kali lipat, sudah dimusyawarahkan lewat pertemuan dengan para camat dan juga para anggota paguyuban camat. Nah, bisa kita maklumi bahwa kenaikan pungutan PBB sebesar 250% itu jelas dianggap terlalu berat bagi mayoritas rakyat Pati. Apalagi kondisi ekonomi di seluruh Indonesia sekarang ini sedang sangat lesu. Ekonomi rakyat kecil dewasa ini sangat tertekan. Katakanlah mereka kembang kempis hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan pokok, kebutuhan minimal keluarga, juga misalnya untuk membayar SPP sekolah agar tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, saudara, kemarahan rakyat Pati selain ditujukan ke Bupati Sudewo, to some extent, ya sampai batas tertentu itu juga ditujukan ke sekdanya, yaitu Pak Aryoso, yang sempat sebentar cekcok dengan rakyatnya. Nah, 2 orang pejabat penting ini di Pati mudah dimaklumi kalau kemudian menjadi sasaran kemarahan rakyat. Tetapi fokus kemarahan rakyat memang pada Sudewo, pada bupatinya. Nah, sampai 8 Agustus lalu, rakyat Pati menumpuk di atas trotoar di depan gedung kabupaten, itu beribu-ribu, puluhan ribu kotak berisi botol air aqua, beribu-ribu bungkusan Indomie, dan bungkusan makanan lainnya, untuk membuka mata Sudewo bahwa rakyat Pati kompak menolak mentah-mentah keputusan Bupati menaikkan PBB sebesar 250% itu. Sekaligus untuk membuka mata Sudewo bahwa di Pati yang berdaulat adalah rakyat, bukan pejabat. Saya yakin bahwa cara dan substansi berpikir rakyat Pati juga merupakan cara dan substansi berpikir sebagian besar rakyat Indonesia. Jadi ini tidak main-main. Jadi salah besar kalau kita masih berpikir seperti di dekade 70-an sampai 80-an. Pada zaman itu, apalagi zaman Orde Lama, rakyat masih berpikir ala feodalisme. Seingat saya ini pada tahun 1970-an misalnya, ada kejadian lucu, seorang gubernur tiba ke kabupaten, di mana Pak Bupatinya benar-benar berpikir sangat feodal, sehingga dia mengutus anak buahnya untuk membeli puluhan kotak berisi air minum. Ternyata puluhan kotak berisi ratusan botol air minum itu semuanya dimasukkan ke bak kamar mandi. Nah, waktu pejabat andahanya bertanya, Pak Bupati, mengapa ratusan botol air minum itu disuntak semuanya ke bak mandi? Jawaban Pak Bupati mengejutkan. Jadi air sumur di sini kan bau tanah. Kalau sampai Pak Gubernur berkenan mau mandi, air mandi itu sekarang sudah bau segar. Memang ini sungguh-sungguh terjadi. Saya nggak usah menyebutkan di kabupaten mana. Juga misalnya hubungan gubernur dengan presiden. Bila seorang presiden akan mendatangi sebuah kota di sebuah provinsi, sementara ada jalan yang masih belum diaspal, beberapa kilometer antara bandara dan kota itu, maka dalam hitungan hari, Pak Gubernur berhasil menyulap bagian jalan yang berlubang-lubang menjadi halus mulus. Pak Gubernur sempat takut kalau Pak Presiden sampai kecewa dan tidak berkenan dengan jalan yang masih berlubang-lubang itu, nanti bagaimana nasibnya? Nah, ini kembali ke demo puluhan ribu rakyat Kabupaten Pati hari Kamis siang yang meminta Sudewo supaya sukarela mengundurkan diri, dan saya kira memang sebaiknya Sudewo segera menyerah, mengundurkan diri,
enough is enough. Di mata rakyatnya, Sudewo pejabat yang arogan, dan salah satu tulisan para demonstran berbunyi, Sudewo arogan, preman, penipu, dan penindas. Sedangkan DPR di Pati disebut sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat. Tidak satupun anggota DPRD Pati yang punya nyali untuk menemui para demonstran. Sehingga rakyat yang sudah memilih para anggota DPRD itu juga sangat kecewa dengan para wakil rakyat itu. Nah, menurut saya itu sebaiknya Pak Presiden Prabowo segera mengambil sikap yang tegas pada kasus penolakan rakyat Pati pada Bupati Sudewo, karena bisa-bisa Pati accident, maksud saya kejadian Pati yang menggetarkan bangsa kita sekarang ini bisa menular ke daerah lain, karena banyak pejabat yang struktur mentalnya lebih kurang sama dengan mentalitas Sudewo. Jadi Pati hakikatnya sudah membunyikan political alarm. Jadi jangan biarkan Jokowi dan para gangster politik Solo sampai memancing di air keruh. Saya kira sekian dulu. Wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.